Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yusidiana dari PIE. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai tanggung jawab cendekia Muslim terhadap eksistensi tradisi keilmuan Islam dari masa ke masa. Pendidikan pada hakikatnya muncul sejak diciptakannya manusia, karena manusia itulah yang menjadi objek utama dari pendidikan di samping ia juga sebagai subjek. Dalam kenyataannya, manusia sangat membutuhkan pendidikan karena ia tidak bisa berkembang dan mengembangkan kebudayaannya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi pendidikan merupakan salah satu syarat yang mendasar bagi meneruskan dan mengekalkan kebudayaan manusia. Namun, fungsi pendidikan tidak hanya sebatas meneruskan dan mengekalkan kebudayaan. Akan tetapi, lebih dari itu, pendidikan berupaya menyesuaikan dan mengembangkan kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis. Pendidikan menempati posisi yang sangat sentral dan strategis dalam membangun kehidupan sosial dan memposisikan manusia sebagai dalam kehidupan secara tepat. Dalam sejarah, pendidikan Islam sebagai suatu subsistem dari sistem pendidikan pada umumnya baru dikenal sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sistem pendidikan Islam mengacu kepada nilai-nilai Islam. Karena itu, sistem pendidikan Islam menciptakan perbedaan yang mendasar dengan sistem pendidikan pada umumnya, baik dari timur maupun dari barat. Perbedaan yang menonjol antara keduanya terletak pada sikap atau pandangan terhadap hidup itu sendiri, di mana Islam menganggap hidup bukan suatu akhir dari segalanya, tetapi alasan untuk mencapai tujuan-tujuan spiritual setelah hidup. Sedangkan dalam pandangan Barat, kenikmatan menjadi tujuan akhir hidup yang didukung oleh materi yang berkecukupan. Berbicara tentang sejarah pendidikan Islam, pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, sejarah Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Kemudian perinciannya dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa Umayyah, yang keempat masa Abbasiyah, yang terakhir yaitu masa runtuhnya kekuasaan Khalifah Baghdad sampai sekarang. Secara khusus, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi ke dalam 5 periode, yaitu yang pertama periode pembinaan Islam yang berlangsung pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai akhir Bani Umayyah yang ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu nakliyah. Yang selanjutnya yaitu periode kejayaan atau puncak perkembangan pendidikan Islam yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad yang diwarnai oleh berkembangnya ilmu akliyah dan timbulnya madrasah serta munculnya perkembangan kebudayaan Islam. Yang keempat yaitu periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat perkembangan kebudayaan ke dunia barat. Periode yang terakhir yaitu periode pembaruan pendidikan Islam yang berlangsung sejak penduduk Mesir oleh Napoleon sampai masa kini yang ditandai gejala-gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan
Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu yang pertama periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Pada periode Makkah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Makkah. Sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Pelaksanaan pendidikan Islam pada kedua periode tersebut diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan Islam di Makkah. Sebelum Nabi Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna, melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan di lingkungannya. Ada 2 tahap pendidikan pada masa Rasulullah. Tahap pertama yaitu pendidikan perorangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap yang kedua yaitu menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Makkah. Pada periode Makkah, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada penanaman akidah dan yang berkaitan dengannya. Pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kadar Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lain, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam berbagai bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Wahyu secara berurutan turun selama periode Madinah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran dan menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkannya. Nabi sering mengadakan ulangan-ulangan dalam pembacaan Al-Quran, yaitu dalam sholat, dalam pidato, dalam pelajaran-pelajaran, dan lain-lain. Dengan demikian, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam pada masa itu dalam rangka pendidikan sosial dan politik selalu berada dalam bimbingan dan petunjuk dari wahyu. Pendidikan pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah ialah memperkuat persatuan kaum muslimin dan mengikis habis-habisan sisa-sisa permusuhan dan persukuan. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kokohlah persatuan kaum muslimin. Materi pendidikan di Madinah lebih luas dari materi pendidikan di Makkah, yakni meliputi antara lain akidah, ibadah muamalah, dan pendidikan jasmani atau kesehatan. Tujuan utama pendidikan di Madinah mengarah kepada pembentukan masyarakat Islam dengan asas pembinaannya adalah persaudaraan, persatuan, toleransi, tolong-menolong, musyawarah, dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Islam yang pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal Nabi Muhammad, dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsa Makkah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah.
perjalanan hijrah ke Madinah. Ia merupakan sahabat terdekat Nabi, yang kesetiaannya terhadap Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun, dan keimanannya terhadap dakwah Nabi tidak pernah sedikit pun goyah. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, dan kesehatan. Pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Pendidikan akhlak seperti adab, masuk rumah orang, sopan santun, bergaul dalam masyarakat, dan lain-lain. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, haji. Pendidikan kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan pendidikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas, serta lebih lengkap. Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Khalifah Utsman kemudian membentuk suatu badan atau panitia pembukuan Al-Quran. Selanjutnya yaitu periode Ali bin Abi Thalib. Kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, karena yang lebih penting dan merasa memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketertiban dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat. Tetapi Ali tidak berhasil. Dalam pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah tauhid, sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi ambisius kekuasaan dan kekuatan. Pada periode Khulafaur Rasyidin ini lebih banyak bekerja berdasarkan suri teladan yang dibentangkan oleh Rasul. Dengan cara demikian, mereka menyempurnakan pekerjaan yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW. Khulafaur Rasyidin dipilih dengan cara musyawarah, tetapi seluruh periode Khulafaur Rasyidin merupakan kerajaan yang diwarisi oleh anggota keluarganya, bahkan saling merebut kekuasaan dan hidup dengan kemewahan. Yang selanjutnya yaitu periode dinasti Abbasiyah. Zaman pemerintahan dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan dan kejayaan Islam. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan cinta ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan pusat kekuasaan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat pada saat ini mencapai tingkat tertinggi. Pada masa ini pula, umat Islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu-ilmu pengetahuan sehingga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dinasti Abbasiyah menyumbang peran penting dalam soal alih bahasa atau penerjemahan. Penerjemahan karya-karya penting sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan dinasti Umayyah, ketika kekuasaan beralih tangan ke dinasti Abbasiyah. Kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Arab semakin marak dan dilakukan secara besar-besaran. Al-Mansur termasuk khalifah Abbasiyah yang ikut andil dalam membangkitkan pemikiran. Ia mendatangkan begitu banyak ulama cendekia dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan ke Baghdad. Di samping itu, ia juga mengirimkan utusan untuk mencari buku-buku ilmiah dari negeri Romawi dan mengalihkan ke dalam bahasa. Akibatnya pada masa ini,
banyak para ilmuwan dan cendekiawan yang bermunculan sehingga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat. Sejak akhir abad ke-10 muncul sejumlah tokoh wanita di bidang ketatanegaraan dan politik seperti Haizura, Ulayah, Zubaidah, dan Baru. Di bidang kesusastraan dikenal Zubaidah dan Fasl. Di bidang sejarah, para ahli sejarah Arab mulai menyelidiki sejarah mereka sendiri. Sebagian baik yang sudah kabur maupun hanya merupakan peninggalan cerita ataupun yang sudah tertulis dalam bentuk yang sudah disetujui dan cenderung kepada sekitar keagamaan dan bermacam-macam. Yang selanjutnya yaitu periode pada masa sekarang. Perbedaan antara zaman modern dengan zaman kontemporer yaitu zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer adalah era perkembangan terakhir yang terjadi hingga sekarang. Bicara sejujurnya, modernitas dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini tidak luput dari andil falsafah Barat dan Eropa yang telah berjaya sejak masa Renaissance yang menimbulkan kemajuan kemanusiaan dan ilmu pengetahuan yang spektakuler. Akan tetapi, keterpisahan filsafat Barat dan Eropa dari pentingnya pertimbangan nilai, peran moral, dan agama telah menimbulkan dampak yang serius. Sekularisme muncul ketika kekuasaan negara yang dijalankan oleh pemerintah harus terpisah wewenangnya dengan otoritas. Sekularisme berpandangan bahwa moralitas dan pendidikan tidak boleh berdasarkan agama. Morality and education should not be based on religion. Tak pelak lagi, kemajuan ilmu dan teknologi modern yang diakibatkan tersebut menjadi kering spiritual dan moralitas. Kemajuan tersebut tak menambah bukti akan keyakinan dan kesadarannya pada Zat yang Maha Pencipta atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksi antara sesama manusia dipandang sebagai sekedar kontak sosial budaya. Berbuat baik tak harus berdasarkan pada agama, melainkan orang biasa berbuat baik karena rasa kemanusiaan.
Perinciannya